Pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus mikir, gimana ya aku bisa jadi orang kayak sekarang? Nah, kali ini kita akan coba bongkar peta batin yang membentuk siapa diri kita. Mulai dari rasa percaya diri sampai cara kita nyambung sama dunia. Yuk, kita mulai perjalanan menelusuri diri ini. Pertanyaan siapa aku ini kedengarannya simple tapi sebetulnya dalam banget. Ini bukan cuma buat galau-galauan loh. Justru pertanyaan inilah yang jadi mesin pendorong kita buat tumbuh. Buat ngejawabnya, kita perlu paham dulu nih beberapa fondasi psikologis dasarnya. Kita mulai dari yang paling pertama ya. Gini deh, setiap bangunan yang keren itu pasti butuh fondasi yang kuat kan? Nah, dalam arsitektur kepribadian kita, fondasinya itu adalah harga diri. Ini tuh soal gimana kita ngelihat nilai diri kita sendiri. Titik awal dari segalanya. Jadi, apa sih sebenarnya harga diri itu? Gampangnya, ini tuh semacam rapor internal yang kita kasih ke diri kita sendiri. Bukan soal sombong atau arogan ya, tapi lebih ke gimana kita bisa menghargai dan menerima diri kita apa adanya. Plus minusnya. Kabar baiknya, harga diri itu kayak otot, bisa dilatih. Ada 4 kunci utamanya. Pertama, identifikasi dulu. Coba cari tahu apa sih yang bikin kita ngerasa minder atau ragu. Kedua, cari dukungan. Kita semua butuh cheerleader dalam hidup kan? Ketiga, kejar pencapaian. Rayain kemenangan-kemenangan kecil, karena itu bisa ngebangun momentum. Dan yang terakhir, tingkatkan kemampuan. Bekali diri kita buat ngadepin tantangan, karena itu yang bikin kita makin tangguh. Oke, setelah fondasi kita kuat, saatnya kita membangun diri. Perjalanan nemuin identitas itu ternyata bukan jalan lurus yang sama buat semua orang. Ada seorang psikolog, namanya James Marcia, yang ngasih kita semacam peta keren buat memahami jalur-jalur yang bisa kita ambil. Ini benar-benar ngebantu kita buat ngeliat, kita tuh lagi ada di fase mana sih sekarang? Kerangka kerja Marcia ini sebenarnya cukup simpel. Coba deh tanya ke diri sendiri 2 hal. Pertama, udah benar-benar nyari tahu dan ngejelajahin pilihan-pilihan penting dalam hidup belum? Dan yang kedua, udah berkomitmen sama satu pilihan belum? Nah, kombinasi jawaban dari 2 pertanyaan itu bakal nempetin kita di salah satu dari 4 status identitas ini. Coba kita bedah satu-satu ya. Pencapaian identitas itu ibaratnya kita udah naik gunung, udah sampai puncak, dan lagi nikmatin pemandangannya. Penutupan identitas itu kayak kita naik kereta ekspres ke tujuan yang udah ditentuin orang lain buat kita. Moratorium itu pas kita lagi ada di persimpangan jalan, sibuk lihat-lihat peta, nimbang-nimbang mau kemana. Dan difusi identitas itu ketika kita masih di titik awal, bahkan belum mutusin mau jalan ke arah mana. Ingat ya, ini semua bagian dari proses, bukan label yang nempel selamanya. Tapi tunggu dulu, perjalanan ini kan gak terjadi di ruang hampa. Diri kita itu dibentuk, diukir sama dunia di sekitar kita. Nah, sekarang kita geser fokus dari peta internal ke pengaruh eksternal yang kuat banget, konteks sosial dan budaya tempat kita dibesarkan. Kultur atau budaya itu pada dasarnya kayak naskah drama tak terlihat yang kita semua mainkan. Budaya ngatur cara kita ngomong, apa yang kita anggap sopan, bahkan cara kita jatuh cinta. Memahami naskah budaya kita dan juga budaya orang lain, itu jadi kunci buat ngebuka pemahaman soal perilaku manusia. Kutipan dari seorang guru ini contoh yang pas banget. Dia nggak memaksa murid dan orang tuanya buat masuk ke dunianya. Justru sebaliknya, dia yang masuk ke dunia mereka. Dia sadar kalau gereja itu pusat komunitas mereka. Dengan ngebangun jembatan ini, dia jadi dapat kepercayaan dan bisa nyelesain masalah bahkan sebelum masalah itu muncul. Inilah kekuatan dari kecerdasan budaya. Keren banget kan? Jadi gimana caranya kita menavigasi dunia internal kita yang rumit dan dunia sosial yang penuh naskah tak terlihat ini? Kita butuh seperangkat alat navigasi yang super penting, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu lebih dari sekedar baper atau merasakan sesuatu. Ini adalah kemampuan buat membaca peta emosi baik di diri sendiri maupun di orang lain. Contohnya, bukan cuma ngerasa marah, tapi kita bisa selangkah lebih maju dan bertanya, kenapa ya aku marah? Apa pemicunya? Pemahaman kayak gini yang ngasih kita kekuatan buat bertindak dengan bijak, bukan cuma sekedar bereaksi. Nah, ini dia nih, ide yang mengubah banyak hal. Daniel Goleman bilang, IQ itu mungkin bisa bikin kita dapat kerjaan, tapi kecerdasan emosional lah yang bakal bikin kita sukses di pekerjaan itu. Kenapa? Ya karena kemampuan buat kerjasama, memotivasi diri sendiri, dan bangkit dari kegagalan itu seringkali jauh lebih penting daripada sekedar pintar di atas kertas. Kutipan ini benar-benar menggarisbawahi pesan utama kita. Lingkungan itu seringkali lebih dominan daripada bawaan lahir.
Walaupun ada perbedaan biologis, cara kita dibesarkan dan lingkungan sosial kita lah yang paling kuat membentuk cara kita merasakan dan nunjukin emosi. Ini jadi pengingat buat kita semua, sebagai orang tua, guru, dan masyarakat, betapa besar peran kita. Oke, kita udah menjelajahi peta internal dan eksternal dari diri. Sekarang, yuk kita lipat petanya dan kita lihat harta karun apa yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan ini. Apa sih pelajaran utamanya buat kita semua? Jadi intinya apa? Pertama, harga diri itu nggak statis, kita bisa membangunnya. Kedua, mencari jati diri itu bukan lomba lari. Setiap jalur itu unik dan sah-sah aja. Ketiga, kita ini cerminan dari dunia kita. Jadi sadari dan pilihlah lingkungan kita dengan bijak. Keempat, kecerdasan emosional itu superpower di zaman sekarang. Dan yang paling penting, semua pengetahuan ini bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat ngebantu orang-orang di sekitar kita buat tumbuh juga. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu tantangan. Setelah kita paham betapa kompleksnya perjalanan ini, coba pikirin satu hal kecil aja yang bisa kita lakuin hari ini. Entah di rumah, di tempat kerja, atau di komunitas kita, untuk menjadi arsitek lingkungan yang lebih baik. Lingkungan yang bisa bantu orang lain menemukan jalan mereka sendiri. Jawabannya mungkin ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.